Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Nur Hanifah, mahasiswi Pendidikan Matematika dari Universitas Negeri Semarang, akan memaparkan hasil penelitian yang telah saya lakukan dengan judul Analisis Kemampuan Berpikir Kreatif Siswa dalam Pembelajaran Berbasis Proyek Berbantuan ICT ditinjau dari kecemasan matematika. Baik, yang pertama adalah pendahuluan atau latar belakang penelitian yang saya lakukan. Kemampuan berpikir kreatif, ya. Seperti yang kita tahu bahwa kemampuan berpikir kreatif ini merupakan salah satu bagian dari forsi atau critical thinking, creativity, collaboration, and communication yang merujuk pada kemampuan atau keterampilan yang diharapkan ada atau dimiliki oleh para siswa untuk menghadapi segala tantangan pada abad ke-21 ini yang syarat akan disrupsi. Ya, jadi kemampuan berpikir kreatif ini dalam pendidikan merujuk pada siswa yang mampu menyelesaikan permasalahan dengan lancar atau fluensi, kemudian fleksibel akan metode-metode yang dilakukan dalam penyelesaian masalahnya, dan kemudian inovatif atau menunjukkan kebaruannya dalam penyelesaian masalah tersebut. Namun, kemampuan berpikir kreatif yang dianggap penting ini ternyata di Indonesia masih tergolong rendah. Dibuktikan dengan hasil PISA pada tahun 2022, Indonesia termasuk dalam negara dengan rata-rata yang rendah dalam menyelesaikan soal-soal non-rutin. Indonesia berada pada peringkat bawah di bawah negara-negara OECD. Ditambah juga dengan data penelitian pendahuluan yang telah saya lakukan, ditemukan bahwa ternyata siswa khususnya di sini adalah SMP, masih sangat kesulitan untuk menyelesaikan permasalahan matematika dengan indikator kemampuan berpikir kreatif. Para siswa cenderung masih menggunakan cara-cara yang telah diberikan oleh guru dan tidak menunjukkan suatu fleksibilitas maupun kebaruan di sini. Kemudian, adapun kecemasan matematika, di sini diduga menjadi salah satu faktor penyebab rendahnya kemampuan berpikir kreatif siswa ini. Ya, kecemasan matematika ini merupakan suatu kondisi di mana siswa ketika menghadapi permasalahan matematika atau pembelajaran matematika itu merasa sangat cemas, ditandai dengan beberapa indikator seperti mual, gugup, tidak mampu berpikir dengan jernih, dan merasa sangat takut menghadapi persoalan-persoalan matematika. Ya, jadi kecemasan matematika ini memiliki hubungan berbanding terbalik dengan kemampuan berpikir kreatif, di mana siswa dengan kecemasan matematika yang semakin tinggi, maka ia akan semakin sulit pula untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan matematika. Kemudian, solusi yang ditawarkan di sini adalah model pembelajaran dengan PGBL ICT, atau pembelajaran yang berbasis proyek berbantuan ICT. Di sini ICT yang saya gunakan adalah GeoGebra. Karena khususnya materi yang diteliti, materi yang digunakan adalah Prisma dan Limas, di mana materi ini sangat membutuhkan visualisasi, sehingga saya menggunakan bantuan GeoGebra sebagai media pembantunya. Baik, selanjutnya adalah tinjauan pustaka. Di sini terdapat beberapa penelitian yang masih terkait dengan apa yang saya teliti, yaitu terkait kemampuan berpikir kreatif, kecemasan matematika, dan juga penggunaan model pembelajaran berbasis proyek di sini. Yang pertama, terdapat peningkatan yang signifikan terhadap kemampuan berpikir kreatif siswa menggunakan model pembelajaran project-based learning berdasarkan penelitian oleh Hikmah dan Agustin pada tahun 2018. Yang kedua, model pembelajaran berbasis proyek efektif terhadap kecemasan matematis siswa, disampaikan oleh Ritongga dan Asrul pada tahun 2023. Selanjutnya, kecemasan terhadap matematika memiliki korelasi negatif yang signifikan. Artinya, semakin tinggi kecemasan matematika, semakin rendah kemampuan berpikir kreatif siswa, berdasarkan penelitian oleh Dinawati dan Siswono tahun 2020. Kemudian, siswa yang memiliki tingkat kecemasan rendah dalam matematika itu cenderung menunjukkan hasil yang lebih baik pada ujian oleh Suren dan Kandemir 2020. Adapun teori yang mendukung penelitian ini adalah teori belajar konstruktivisme oleh Piaget dan Vygotsky. Adapun teori working memory oleh Ashcraft dan Krauss yang menyatakan bahwa memori manusia akan terganggu apabila ada kecemasan matematika ini, sehingga menyebabkan kapasitasnya berkurang untuk menghasilkan suatu solusi dari permasalahan-permasalahan yang kreatif ini. Kemudian selanjutnya adalah metode penelitian. Ya, jadi saya menggunakan metode campuran mixed method dengan desain sequential explanatory, di mana dilakukan terlebih dahulu
penelitian kuantitatif, kemudian diikuti dengan penelitian kualitatif setelahnya. Penelitian kuantitatif, di sini saya menggunakan post-test only control design. Jadi, antara kelas eksperimen dan kontrol, masing-masing akan diberikan post-test pada akhir setelah pembelajaran diberlakukan. Sampel kelas 8A di sini sebagai kelas eksperimen, dan kelas 8B sebagai kelas kontrol. Ya, jadi kelas 8A menggunakan pembelajaran yang saya terapkan, yaitu berbasis proyek berbantuan ICT berupa GeoGebra, sementara kelas B menggunakan pembelajaran konvensional. Ya, subjeknya yang digunakan dalam penelitian ini adalah 6 siswa kelas 8A dengan kategori kecemasan matematik yang berbeda. Jadi, 2 dari kecemasan matematika rendah, 2 siswa dari kecemasan matematika sedang, dan 2 dari kecemasan matematika tinggi. Ya, masing-masing merepresentasikan tingkat kecemasan matematika yang berbeda. Ya, jadi yang pertama, saya mengambil data dengan tes kemampuan berpikir kreatif, soal tes kemampuan berpikir kreatif yang terdiri dari 5 soal, di mana 5 soal ini masing-masing mengandung indikator kemampuan berpikir kreatif, yaitu fluency atau kefasihan, keluasan atau flexibility, dan kebaruan atau novelty. Kemudian ada pun pengisian angket kecemasan matematika dan juga wawancara. Ya, kemudian yang kedua, analisis kuantitatif dengan uji statistik. Data kuantitatif yang telah diperoleh kemudian nantinya akan diolah dengan berbagai uji statistik. Kemudian yang ketiga, analisis kualitatif dengan reduksi data, penyajian data, dan juga penarikan kesimpulan. Selanjutnya ada hasil dan pembahasan. Di sini ada tabel hasil uji kepuntuasan individu dan klasikal. Jadi setelah perhitungan statistik diperoleh T hitung. Di sini ada 3,56 dengan alfa 0,05, derajat kebebasan 29, dan T tabel 1,69. Artinya apa? Bahwa di sini kita dapat melihat bahwa T hitung itu nilainya lebih besar dari T tabel yang diperoleh dari T tabel, yang mengindikasikan bahwa siswa pada kelas eksperimen sudah tuntas secara individu atau KKM yang ditentukan adalah 70 di sini. Kemudian pada perhitungan Z tabel diperoleh Z hitung 1,99, alfa 0,05, derajat kebebasan 29, dan Z tabelnya adalah 1,64, sehingga diperoleh kesimpulan bahwa Z hitung itu lebih besar dari Z tabel. Sehingga kelas eksperimen sudah dapat dikatakan tuntas secara klasikal, melebihi proporsi ketuntasan 70%. Ya, jadi model PJBL berbantuan ICT GeoGebra ini sudah dapat dikatakan tuntas atau efektif secara individu dan klasikal. Yang kedua, adapun rata-rata nilai kelas eksperimen adalah 74,7, sementara nilai kelas kontrol hanya 69,4. Hal ini menunjukkan perbedaan yang cukup signifikan, sehingga kita dapat menarik kesimpulan bahwa PJBL berbantuan ICT GeoGebra ini lebih baik dalam mengembangkan kemampuan berpikir kreatif siswa dibanding dengan pembelajaran konvensional. Kemudian adapun kemampuan berpikir kreatif siswa ini dipengaruhi oleh kecemasan matematika sebesar 66,8% berdasarkan analisis regresi yang telah dilakukan. Jadi, ini merupakan angka yang cukup tinggi, di mana kemampuan berpikir kreatif siswa dipengaruhi oleh kecemasan matematika yang dialami oleh masing-masing siswa tersebut, sebesar 66,8%. Ya, jadi di sini adalah hasil jawaban dari subjek 1, di mana subjek 1 merupakan representasi dari siswa dengan kecemasan matematika rendah, menunjukkan jawaban yang sudah cukup fluensi atau cukup fasih, dibuktikan dengan jawaban yang sudah betul, dengan rangkaian pengerjaan yang betul pula. Kemudian, selain fasih, subjek S01 ini menunjukkan adanya fleksibilitas atau keluasan dalam mengerjakan soal ini. Ini dibuktikan dengan adanya beberapa metode yang digunakan. Di sini adalah jawaban 1, kemudian ada jawaban 2 pada poin A, pada poin B juga demikian, siswa menyajikan dengan 2 jawaban dengan metode yang berbeda. Hal ini tentu menunjukkan adanya fleksibilitas, yang merupakan salah satu indikator dari kemampuan berpikir kreatif. Ya. Siswa juga sudah menunjukkan kebaruan. Di sini kebetulan merupakan soal dengan indikator kefasihan dan fleksibilitas. Siswa juga sudah menunjukkan kebaruan ditandai dengan jawaban-jawaban yang sudah menunjukkan baru dan berbeda dengan teman yang lainnya. Ya, kurang lebih begitu untuk siswa dengan kecemasan matematika rendah. Adapun jawaban siswa dengan kecemasan matematika sedang tentu memiliki output yang berbeda dengan siswa kecemasan matematika rendah tadi. Siswa dengan kecemasan matematika sedang cenderung mampu mengerjakan soal dengan fasih, pengerjaannya runtut dan juga jelas, dan menghasilkan hasil jawaban yang benar pula.
namun belum menunjukkan adanya suatu perbedaan metode atau penggunaan cara yang berbeda untuk menyelesaikan masalah tersebut. Siswa di sini hanya menggunakan masing-masing satu metode. Padahal soal pada nomor satu ini berpotensi untuk dapat dikerjakan lebih dari satu cara. Namun, di sini subjek subjek 03 belum menunjukkan adanya kelulusan dalam pengerjaan tersebut. Kemudian, siswa dengan kecemasan matematika sedang juga cenderung belum menunjukkan adanya kebaruan pada jawabannya, sehingga hanya memenuhi satu indikator kemampuan berpikir kreatif, yaitu kefasihan atau fluensi. Adapun jawaban siswa dengan kecemasan matematika tinggi, di sini sudah dapat terlihat bahwa siswa sebenarnya mencoba menyelesaikan masalah ini, namun pada pengerjaannya masih terdapat kesalahan perhitungan, sehingga menghasilkan hasil yang salah pula nantinya. Adapun pada poin B ini, siswa mencoba memasukkan segala perhitungan ke dalam formula atau rumusnya, namun belum terselesaikan dengan baik. Bahkan siswa dengan kecemasan matematika tinggi cenderung masih kesulitan untuk dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang membutuhkan kemampuan berpikir kreatif. Hal ini dibuktikan karena subjek S03 ini belum mampu menyelesaikannya secara fasih atau lancar. Jadi, untuk siswa dengan kecemasan matematika tinggi cenderung belum menunjukkan ketiga indikator dari kemampuan berpikir kreatif ini. Kemudian dapat ditarik kesimpulan di sini berupa deskripsi dari masing-masing siswa dengan kecemasan matematika yang berbeda. Ternyata hasilnya adalah kecemasan matematika rendah itu cenderung dapat menunjukkan suatu indikator kemampuan berpikir kreatifnya. Di sini subjek S01 dan subjek S02 sebagai representasi siswa dengan kecemasan matematika rendah mampu mengerjakan soal dengan cara pengerjaan dan hasil yang benar dengan lancar atau fluensi. Kemudian sudah menunjukkan metode atau cara penyelesaian yang berbeda pula, menunjukkan flexibility, dan juga kebaruan atau inovasi yang baru, berbeda dari teman-teman yang lainnya. Sudah menunjukkan novelty. Ya, berdasarkan level kemampuan berpikir kreatif, siswa dengan kecemasan matematika rendah ini berada pada level 4 atau sangat kreatif. Ya. Kemudian, kecemasan matematika sedang. Subjek S03 dan S04 sebagai representasi siswa dengan kecemasan matematika sedang ini sudah mampu sebenarnya menyelesaikan soal dengan hasil yang benar dan lancar atau fluensi. Namun, untuk kedua indikator lain seperti flexibility dan novelty, para siswa cenderung belum mampu untuk menunjukkan indikator tersebut. Berdasarkan level kemampuan berpikir kreatif, ini berada pada level 1 atau kurang kreatif. Adapun yang terakhir, bagaimana dengan siswa dengan kecemasan matematika yang tinggi? Ternyata diperoleh hasil bahwa siswa dengan kecemasan matematika tinggi ini belum mampu menunjukkan indikator-indikator kemampuan berpikir kreatif. Siswa bahkan cenderung masih kesulitan untuk mengerjakan soal dengan lancar atau kefasihan pada pengerjaannya. Ya, baik, kemudian ada conclusion atau kesimpulan di sini. Diperoleh bahwa penggunaan pembelajaran berbasis proyek ini dengan bantuan ICT, khususnya adalah aplikasi GeoGebra, terbukti efektif dalam menunjang kemampuan berpikir kreatif siswa pada materi Prisma dan Limas. Ya, jadi di sini adalah hasil jawaban dari subjek 1, di mana subjek 1 merupakan representasi dari siswa dengan kecemasan matematika rendah, menunjukkan jawaban yang sudah cukup fluensi atau cukup fasih, dibuktikan dengan jawaban yang sudah betul, dengan rangkaian pengerjaan yang betul pula. Kemudian, selain fasih, subjek S01 ini menunjukkan adanya fleksibilitas atau keluasan dalam mengerjakan soal ini. Ini dibuktikan dengan adanya beberapa metode yang digunakan. Di sini adalah jawaban 1, kemudian ada jawaban 2 pada poin A, pada poin B juga demikian, siswa menyajikan dengan 2 jawaban dengan metode yang berbeda. Hal ini tentu menunjukkan adanya fleksibilitas yang merupakan salah satu indikator dari kemampuan berpikir kreatif. Ya. Siswa juga sudah menunjukkan kebaruan. Di sini kebetulan merupakan soal dengan indikator kefasihan dan fleksibilitas. Siswa juga sudah menunjukkan kebaruan ditandai dengan jawaban-jawaban yang sudah menunjukkan baru dan berbeda dengan teman yang lainnya. Ya, kurang lebih begitu untuk siswa dengan kecemasan matematika rendah. Adapun jawaban siswa dengan kecemasan matematika sedang, tentu memiliki output yang berbeda dengan siswa kecemasan matematika rendah tadi. Siswa dengan kecemasan matematika sedang cenderung mampu mengerjakan soal dengan fasih, pengerjaannya runtut dan juga jelas, dan menghasilkan hasil jawaban yang benar pula, namun belum menunjukkan adanya suatu perbedaan metode atau penggunaan cara yang berbeda untuk menyelesaikan masalah tersebut. Siswa di sini hanya menggunakan masing-masing satu metode.
Padahal soal pada nomor satu ini berpotensi untuk dapat dikerjakan lebih dari satu cara. Namun, di sini subjek 03 belum menunjukkan adanya kelulusan dalam pengerjaan tersebut. Jadi, dengan pengerjaan proyek secara kelompok ini, para siswa dituntut untuk saling berinteraksi dan saling membentuk pemahaman-pemahamannya dan membentuk pengetahuannya terhadap materi yang sedang dipelajari. Ini sejalan tentunya dengan teori konstruktivisme oleh Piaget dan Vygotsky, bahwa pengetahuan dapat terbentuk atau terkonstruksi dari pengalaman-pengalaman atau interaksi sosial seperti yang dilakukan oleh para siswa pada saat pembelajaran berbasis proyek ini dengan bantuan GeoGebra yang tentunya dapat memudahkan dalam visualisasi suatu objek-objek dalam matematika. Di sini khususnya adalah geometri, prisma, dan limas. Tentunya akan semakin memudahkan siswa untuk memahami konsep-konsep dalam geometri, prisma, dan limas ini. Kemudian, kesimpulan yang kedua, kecemasan matematika ini memberikan pengaruh terhadap kemampuan berpikir kreatif siswa, di mana semakin rendah kecemasan matematika yang dialami oleh siswa, kemampuan berpikir kreatifnya semakin tinggi. Begitu pula sebaliknya. Ya, baik. Ya, mungkin sekian paparan dari hasil penelitian yang telah saya lakukan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.